Haleluya, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Silakan duduk. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bisa lebih kencang shalom semua. Selamat pagi setengah siang. Salam KKMD, kami kian makmur di sini. Semua katakan amin. Ya, amin. Haleluya. Senang sekali bisa ketemu dengan ibu-ibu semua di tempat ini. Wah, semuanya pakai baju merah-merah. Ah, luar biasa. Baik, kongsi facai, ibu-ibu, sinian kuala, sang tijuh funi. Oke. Amin. Enggak tahu. Yang enggak tahu tanya yang tahu. Itu yang pertama, ibu-ibu. Yang kedua, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun buat RWM. Tahukah ibu-ibu bahwa RWM usianya sudah berumur 2 tahun. Ya, tanggal berapa kemarin? Tanggal 3 kemarin ya. Sudah resmi umur 2 tahun. Ini berapa? Oh, ini keliru maksudnya. Sudah berusia 2 tahun ya. Tapi pestanya nanti tanggal 14 ya. Jadi nanti setelah ibadah ini saya mau berdoa buat para pengurus RWM di tempat ini. Baik, itu dari saya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tema bulanan kita ini adalah kita mau sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang sukacita dari Tuhan. Jadi temanya hari ini adalah The Joy of the Lord is my strength. Atau bahasa Indonesianya, sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Yuk sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Yang percaya katakan amin. Ayat emasnya di Nehemia 8 ayat 10. Alkitab firman Allah yang hidup berkata demikian. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Janganlah kamu murung dan bersedih hati. Alkitab mengajar kita, ngasih tahu kita, jangan kamu murung dan bersedih hati. Coba ibu-ibu saling lihat kanan kirinya, coba disenggol, jangan murung, jangan sedih hati. Oke, jangan murung, jangan sedih hati. Harus sukacita, harus happy, harus banyak senyum. Amin. Kalau masih belum senyum, kasih uang 100. Pasti senyum. Ya. Kalau mau ngakak, kasih 200. Ya. Haleluya. Ibu-ibu RWM, Alkitab ngasih tahu kita, membuka satu rahasia buat kita. Kata orang-orang dalam dunia pergosipan, semakin pelan semakin valid infonya. Jadi saya mau bisik-bisik, ibu-ibu, hari ini saya mau ada rahasia. Ada rahasia dari Tuhan. Rahasia yang bisa membuat kita kuat dalam menghadapi segala apapun dalam hidup kita. Rahasia itu, kunci itu adalah sukacita dari Tuhan. Amin. Sudah valid belum? Sudah. Satu kunci dari Tuhan supaya kita bisa kuat menghadapi setiap musim dalam hidup kita, yaitu sukacita. Tapi bukan sekedar sukacita, tapi sukacita dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan tahu bahwa dalam hidup kita ini kita perlu sukacita. Kita perlu kekuatan, yaitu sukacita dari Tuhan. Sukacita yang Tuhan berikan ini adalah sukacita yang sejati, yang tidak akan bisa kita dapatkan dari sumber yang lain. Tidak bisa kita dapatkan dari manusia, tidak bisa kita dapatkan dari materi, hanya dari Tuhan sendiri. Yang percaya katakan amin. Ini nilainya lebih tinggi dari sukacita-sukacita yang lainnya. Dan sukacita ini jadi dasar untuk kehidupan kita semua. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, 2 sifat dari sukacita Tuhan ini. Baik, yang pertama, perhatikan. Tunggu ya. Yang pertama, sukacita dari Tuhan itu sifatnya, coba ini kok nggak bisa ya, apa dari situ aja? Oke. Sukacita dari Tuhan tidak dipengaruhi keadaan. Semua bilang sukacita dari Tuhan tidak dipengaruhi keadaan. 1, 2, 3. Sukacita Tuhan tidak dipengaruhi keadaan. Ibu-ibu mari saya kasih tahu ada sukacita yang dipengaruhi oleh keadaan. Betul ya? Kalau kita nggak dapat sesuatu, kita kehilangan sukacita. Ya, kalau kita dapat angpau, kita senang. Kalau kita nggak dapat angpau, kita nggak senang. Ada sukacita dari luar, ya. Kalau keadaan tidak mendukung, kita kehilangan sukacita. Ya, lek dompetnya kosong, kita kehilangan sukacita. Ada sukacita yang dari luar mempengaruhi hidup kita. Tapi sukacita dari Tuhan itu tidak dipengaruhi dari keadaan luar. Karena sukacita dari Tuhan itu mengalir dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Nggak ada amin? Amin.
Jadi apapun yang terjadi di luar kendali kita, di luar hidup kita, kita akan tetap bisa stay positif, tetap bisa percaya Tuhan punya rencana yang indah, tetap melayani Tuhan, tetap melakukan kehendak Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Yang paling penting adalah kita tetap bisa selalu positif menghadapi segala sesuatu. Itu namanya sukacita dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Contohnya gini Ibu-ibu, ada satu kitab yang disebut dengan kitab sukacita. Tahu Ibu-ibu? Satu kitab yang disebut dengan kitab sukacita. Kitab itu namanya adalah kitab Filipi. Semua bilang kitab Filipi. Filipi itu kalau Ibu-ibu baca cuma 4 pasal. Ya, cuma 4 pasal. Ini berapa? Ya betul. 4 pasal. Perhatikan, satu surat atau satu kitab yang cukup pendek. Nah, kenapa kok disebut dengan kitab sukacita? Karena kalau Ibu-ibu perhatikan, pernah baca kitab Filipi Ibu-ibu? Pernah? Kalau Ibu-ibu baca kitab Filipi dari 4 pasal itu semuanya ada kata sukacita. Dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, semuanya ada kata sukacita di situ. Contohnya gini, Filipi 1 ayat 4 bicara sukacita. Filipi 2 ayat 18 bicara sukacita. Filipi 3 ayat 1 bicara sukacita. Dan satu ayat emas yang sering jadi ayat emas dalam hidup kita, Filipi 4 ayat 4 yang berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Semang percaya katakan. Jadi dari 4 pasal itu isinya tentang sukacita semua. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, perhatikan Ibu. Kalau kita baca kitab Filipi itu, ketika Paulus menulis surat ini, Paulus itu dalam keadaan yang tidak enak. Bukan dalam keadaan happy, bukan dalam keadaan kenyang, bukan dalam keadaan banyak uang. Tapi ketika Paulus menulis surat itu, Paulus itu sedang berada dalam penjara. Perhatikan, dalam situasi yang berat dalam hidupnya, keadaannya tidak enak, tidak memungkinkan. Tapi perhatikan, meskipun keadaannya tidak memungkinkan untuk sukacita, tapi dia bisa menasehati jemaat Filipi untuk bersukacita. Bayangin Ibu, dalam keadaan di penjara, tapi bisa mendorong jemaat Filipi, ayo bersukacita. Sukacita, sukacita. Luar biasa ya Ibu-ibu ya. Ibu-ibu pernah enggak ketemu sama orang, minta didoakan, tapi ibu-ibu sendiri sedang dalam masalah? Pernah? Mak tolong mak, aku gak duit. Podo. Aku iya. Loh, lah percuma. Pernah enggak Ibu ngalami kayak begitu? Kita ini sedang dalam masalah. Ya ada orang datang minta didoain. Menurut Ibu didoain enggak? Didoain lah. Wong kari doano kok susah. Betul kan? Kalau kita seperti begitu, itu artinya kita punya sukacita dalam hidup kita. Betul? Enggak perlu nunggu keadaan jadi baik baru kita doain orang. Sama kayak Paulus. Amin. Kenapa disebut dengan kitab sukacita? Karena itu. Karena Paulus walaupun dalam keadaan yang berat dalam hidupnya, tapi dia bisa mendorong orang untuk tetap sukacita. Kenapa kok Paulus bisa melakukannya Ibu-ibu? Pertanyaannya. Kenapa? Karena Paulus punya sumber sukacita dalam hidupnya. Siapa? Yesus Kristus. Walaupun keadaan yang sukar, Paulus tetap bisa bersukacita. Mari saya kasih tahu Ibu-ibu. Kata siapa orang bilang, enggak mungkin kita bisa bersukacita kalau keadaan tidak baik. Enggak tuh. Buktinya Paulus bisa. Anak Tuhan juga bisa. Amin. Dalam keadaan yang berat sekalipun, kita tetap bisa sukacita dalam hidup kita. Karena kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau orang punya Roh Kudus dalam hidupnya, pasti mengeluarkan buah roh. Dan salah satu buah roh adalah sukacita. Coba salami kanan kiri Ibu, katakan sukacita. Amin. Sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, ada satu ayat Ibu. Mazmur 37 ayat 4. Coba buka Alkitab Ibu. Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4. Ini belum saya tulis ayatnya. Yang sudah dapat katakan amin. Mazmur 37 ayat 4. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3.
Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Semua yang percaya katakan amin. Perhatikan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Enak Pak, kalau kita pun jaluk sembarang. Bukan gitu juga maksudnya. Maksudnya itu Tuhan akan mendengar doa kita. Harapan-harapan kita. Nah itu yang didengar sama Tuhan. Tapi perhatikan, ada alasannya. Alasannya apa Ibu-ibu? Bersukacita karena Tuhan, bukan karena yang lain. Bukan karena dunia, bukan karena ini dan itu, tapi karena Tuhan sendiri. Bergembira karena Tuhan, itu artinya apa? Bergembira karena Tuhan, itu artinya kita bisa menikmati Tuhan. Fokus kita, pandangan kita hanya kepada Tuhan. Artinya gini, kita ini pengen benar-benar selalu bersama dengan Tuhan. Ibu-ibu pernah enggak tiba-tiba bangun pagi, kok kepingin banget ketemu sama seseorang? Misalnya anak atau apa. Pengen lihat anak, mungkin anak ibu jauh, ya. Pengen lihat wajahnya, duh aku kok kangen ya sama anakku ya. Pengen dengar suaranya, pengen ketemu, tapi kok jarak jauh. Apa yang ibu lakukan? Doa. Ya. Kuncinya pasti nih, pasti ibu-ibu cari jalan supaya ketemu dia. Ya? Bisa doa, bisa video call, bisa WA, betul? Bisa telepon. Pokoknya ibu-ibu akan cari cara supaya bisa ketemu sama orang itu. Betul? Nah, bergembira karena Tuhan itu juga demikian. Ibu-ibu punya kerinduan, kepingin dekat sama Tuhan. Lalu ibu-ibu akan cari jalan gimana caranya supaya dekat sama Tuhan. Itu maksudnya. Apa itu? Praise and worship. Betul? Ibu-ibu punya waktu menyembah Tuhan di rumah? Doa. Nyanyi muji Tuhan. Betul? Baca firman. Punya kerinduan. Ya apa aku pengen kenal Tuhan, pengen dekat sama Tuhan hari ini. Itu namanya bergembira karena Tuhan. Lihat, itu sifat yang pertama ibu-ibu. Sukacita dari Tuhan itu tidak terpengaruh oleh keadaan. Karena sukacita dari Tuhan itu mengalir dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Yang kedua. Amin. Oke, yang kedua. Sifat sukacita dari Tuhan. Yang kedua adalah sukacita Tuhan itu jadi obat dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Amsal 17 ayat 22 berkata demikian. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semua yang percaya katakan amin. Perhatikan ibu-ibu, jadi ada hubungannya antara sukacita dengan hidup sehat. Betul? Setuju? Sukacita adalah obat yang manjur. Berarti kita punya sehat, hidup sehat. Lalu yang berikutnya, sukacita itu ada hubungannya dengan semangat. Ya, lihat. Hati yang gembira musuhnya apa? Semangat yang patah. Berarti ada hati yang gembira itu ada hubungannya dengan semangat. Kita lihat, orang yang punya sukacita dari Tuhan, hidupnya pasti semangat. Loh, nggak percaya. Coba tanyai kanan kirinya, kamu semangat nggak hari ini? Ayo. Kamu melayani penuh semangat nggak hari ini? Dan berarti gini, sukacita dari Tuhan itu bicara tentang optimisme dalam hidup kita. Orang yang tidak pernah negatif hidupnya, tidak pernah pesimis dalam hidupnya, dia selalu optimis. Itu namanya sukacita dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Lihat, sukacita dari Tuhan itu obat yang manjur dalam hidup kita. Ya, artinya kalau ada sukacita dari Tuhan, maka hidup kita ini jadi sehat. Setuju? Sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, dan lain-lain. Pokoknya sehat. Kalau orang itu tidak punya sukacita dalam hidupnya, maka hidupnya pasti sakit. Betul? Sing dasi ngelu, sing dodoni sesak, sing sikile linu, sing malas iki, malas iku. Ya Pak ya. Tapi kalau orang itu punya sukacita dalam hidupnya, badannya sehat, diajak pelayanan, ayo. Amin. Diajak RBM, ayo. Tuh. Dia penuh semangat, optimis hidupnya. Yang setuju katakan amin. Orang yang optimis, kalau ditanya orang, iso.
Yakin? Yakin. Bersama Tuhan pasti bisa. Itu namanya orang yang sukacita. Yang percaya katakan amin. Jadi gini ibu-ibu, perhatikan. Dari sini kita tahu tidak ada hal yang baik yang keluar dari orang yang patah semangat. Tidak ada. Tapi selalu ada hal yang baik yang keluar dari orang yang hidupnya penuh sukacita. Yang setuju katakan amin. Makanya lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Orang yang melakukan segala sesuatu dengan sukacita hasilnya pasti baik. Lihat tak? Masak dengan sukacita pasti enak. Betul? Betul enggak? Kerja dengan sukacita hasilnya pasti baik. Melayani dengan sukacita pasti hasilnya baik. Betul? Ibu Mia tadi kalau jadi WL tidak dengan sukacita pasti mencucuai. Lagu ini fales kabeh. Betul? Betul. Tapi orang kalau melayani, wah tahu dia tahu, waduh ini kesempatan baik dari Tuhan ini. Aku melakukan sebaik-baiknya. Dia maju dengan sukacita, pelayanannya pasti baik. Amin. Kalau hari ini saya menyampaikan firman dengan mencucu, pasti nggak jadi berkat. Ya? Pasti sukacita. Orang kalau sukacita, pasti dia mempersiapkan dengan baik. Betul? Khotbah hari ini saya persiapkan dari 2 tahun lalu loh. Cuca suwe nih. Mari saya kasih tahu. Orang kalau sukacita jadi obat dalam hidupnya, itu ditandai dengan beberapa hal. Perhatikan, ya. Orang kalau punya sukacita dari Tuhan, punya obat dalam hidupnya, ditandai dengan ini, beberapa ini. Coba kita perhatikan. Yang pertama-tama, dia tidak suka bersungut-sungut. Amin. Dia tidak suka menggerutu. Yohanes 6:43 berkata demikian. Ini Yesus yang bilang loh, Tuhan Yesus yang bilang. Perhatikan. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Saya ngomong siapa ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri ngasih tahu. Jadi orang jangan suka bersungut-sungut. Lihat, Filipi 2:14 berkata demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukan segala sesuatu ibu-ibu. Apa itu? Mau pelayanan kek? Mau apapun itu, jangan bantah-bantahan, jangan sungut-sungut. Aku terus. Tukaran sih. Tidak boleh. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Artinya apa? Lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Amin. Ibu-ibu ketika kita bangun tidur, ya, kita dihadapkan pada 2 pilihan. Hari itu kita mau bersukacita atau kita mau bersungut-sungut. Sukacita itu pilihan. Betul? Saudara dihadapkan pada pilihan setiap pagi. Mau menghadapi hari dengan bersungut-sungut, dengan marah-marah, atau dengan sukacita, atau bersyukur. Pilihannya di tangan kita. Dan tadi saya bilang begini, tidak ada hal yang baik yang keluar dari orang yang bersungut-sungut. Tapi ada hal yang baik yang keluar dari orang yang hidupnya penuh sukacita. Jangan salah memilih, pilih bersukacita. Ada lagu, jangan salah memilah. Gak tahu lagu itu? Oh, gak pernah nonton bioskop berarti. Awas ya ibu, pencuri sukacita yang pertama itu bersungut-sungut. Setuju? Tinggalkan hidup yang bersungut-sungut. Kadang tidak ada hal yang baik yang keluar dari situ. Yang kedua, kalau orang itu punya obat dalam hidupnya, ditandai dengan yang kedua gini, dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Amin. Sukacita dari Tuhan itu jadi obat dalam hidupnya, sudah mengobati dirinya sendiri. Hidupnya sekarang sehat. Perhatikan ibu, orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri adalah orang yang selalu memandang rendah dirinya sendiri. Betul ya? Dia tidak bisa move on dari pikiran negatifnya. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri adalah orang yang bisa menerima dirinya sendiri. Ibu-ibu, mari saya kasih tahu. Memang dulu kita punya kekurangan dalam hidup kita. Kita melakukan kesalahan dalam hidup kita. Kita punya dosa dalam hidup kita. Tapi kita akan tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Amin. Dan kalau Tuhan sudah mengampuni kita, dosa kita itu sudah dilupakan sama Tuhan, sudah dihapus.
Kita ini ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Masalah yang sudah lewat jangan dibawa-bawa sampai hari ini. Masa lalumu yang lewat, yang kotor, yang gelap, yang berdosa itu udah dihapus sama Tuhan. Kita ini tidak punya lagi masa lalu. Perhatikan, orang Kristen itu tidak punya masa lalu. Karena sudah dihapus sama Tuhan. Kita ciptaan baru dengan harapan yang baru, dengan masa depan yang baru. Mimbar ini ibu-ibu, tidak berat buat saya. Betul? Tapi kalau setiap hari saya bawa terus kemana-mana, jadi beban buat saya. Bayangin pulang dari gereja, saya bawa ke rumah, saya akan masukkan mobil, sampai di rumah saya bawa lagi, saya naik ke atas, saya tidur, saya taruh di samping, besok saya bangun, saya bawa lagi. Akhirnya lama-lama jadi beban. Yang sudah katakan amin. Apa yang sudah lewat, move on. Berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi ibu-ibu perhatikan, kalau ada iblis yang mengintimidasi ibu-ibu, mengatakan ini dan itu tentang masa lalu ibu-ibu, yang mengatakan kamu tuh tidak layak melayani Tuhan, nggak usah didengerin. Bilang sama dia, aku ciptaan baru. Ojo macam-macam karo aku. Aku sudah punya hidup yang baru. Aku sudah dilayakkan oleh darah Yesus Kristus. Aku punya sukacita dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Justru ketika kita tahu kita lemah, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Yang setuju katakan amin. Jadi nggak usah peduli apa kata iblis, nggak usah peduli apa kata orang yang ngasih tahu kita tidak layak ini dan itu, nggak usah peduli. Karena kita sudah move on dari masa lalu. Amin. Masih ingat tadi ditandai dengan apa? Yang satu dia tidak suka bersungut-sungut. Yang kedua dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Yang ketiga perhatikan, orang kalau punya sukacita dalam hidupnya, punya obat dalam hidupnya, sudah mengobati hidupnya, orang itu tidak suka membanding-bandingkan diri. Nanti saya kasih tahu. Ayatnya di mana Pak? Galatia 6 ayat 4 bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Jadi bukan orang lain yang menilai, betul? Bukan orang lain yang memeriksa, tapi dirimu sendiri yang memeriksa. Dengan kalau baik, perhatikan, kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu. Dia boleh bangga atas hal itu, tetapi tidak usah ia membanding-bandingkan dengan apa yang dilakukan orang lain. Sebab masing-masing orang harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Perhatikan ibu. Alkitab yang ngajari, jangan membanding-bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Setuju? Kalau ibu-ibu hari ini mengerti panggilan Tuhan, ya sudah setia aja dengan panggilan itu. Tidak usah iri sama panggilannya orang. Kok dia dipakai Tuhan lebih ya, kok aku enggak ya? Kok aku cuma segini, kok dia lebih banyak? Enggak usah iri. Yang banyak dituntut tanggung jawab lebih banyak. Betul? Bahkan kalau ibu-ibu perhatikan, ketika perumpamaan talenta itu, ada yang dipercaya 1, ada yang percaya 2, ada yang dipercaya 5. Betul? Betul ya ibu-ibu? 1, 2, dan 5. Yang 1 ini malas. Apa yang terjadi ibu-ibu? Ketika Tuhan itu datang, yang 1 ini diambil, dikasihkan ke yang 5, yang lebih rajin. Jadi ibu perhatikan, orang yang punya sukacita dalam hidupnya, dia tidak suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kok bapak itu loh, nggak kayak bapak itu ya? Kok ibu itu nggak kayak bapak itu? Siapa yang ngajari kita jadi juri? Nggak ada yang ngajari kita jadi hakim. Sudah setia dengan panggilan ibu-ibu, dipercaya bagaimanapun, lakukan sebaik-baiknya di situ. Amin. Kalau baik, kalau ibu-ibu merasa baik, ya sudah, tetap rendah hati. Amin. Setuju? Ibu, mari saya kasih tahu. Orang membanding-bandingkan itu adalah pertandingan olahraga yang tidak pernah kita menangkan. Enggak pernah menang. Kalau ibu merasa lebih hebat dari orang lain, ibu jadi sombong. Kalau ibu merasa lebih lemah dari orang lain, ibu jadi minder. Jadi enggak ada yang menang. Enggak bisa kita menangkan. Amin. Yang setuju katakan amin. Nah ini bagian sedih-sedihnya, gini malah nggak ada senyumnya. Coba salami kanan kiri ibu kan, ayo sukacita lagi. Nah ya. Nggak usah membanding-bandingkan diri dengan orang. Kalau nggak salah ada satu apa quote Jawa ya yang katanya sawang sinawang. Betul ya? Itu apa ya? Nggak usah lihat orang lain karena belum tentu yang kita lihat itu seenak yang kita bayangkan. Betul ya? Betul ya? Setuju ya ibu-ibu ya?
Lihat, hidup itu ya gitu sama sinawang. Yang setuju katakan amin. Masih ingat tadi, tidak bersungut-sungut, sudah berdamai dengan dirinya sendiri, tidak suka membanding-bandingkan diri. Yang keempat, lihat, ada 82,5. Sekarang yang keempat. Orang kalau punya sukacita dalam hidupnya, punya obat dalam hidupnya, berarti kan orang itu tidak mudah terluka hatinya. Orang kalau punya sukacita dari Tuhan, nggak mudah terluka hatinya. Saya kasih tahu, nggak mudah dendam, nggak mudah benci sama orang. Yang setuju katakan amin. Kira-kira menurut ibu-ibu, orang yang punya sukacita dalam hidupnya, bisa nggak dia tersinggung? Bisa nggak dia terluka? Bisa. Mari saya kasih tahu. Sebaik-baiknya orang, kalau dia dengar ada kata-kata yang melukai hatinya, pasti terluka. Betul ya? Tapi mari saya kasih tahu, tapi orang yang punya sukacita dari Tuhan selalu bisa menyembuhkan lukanya. Enggak terluka lebih dalam. Ada orang ngomongin, kok gitu ya orang itu yang ngomongnya, padahal aku lo sudah baik sama dia, kok dia ngomongin kayak gitu ya, terlukalah kita. Loh kok gitu ya, ngerti ngono tak jahati pisan. Kan ada ada quote nakal yang bilang gini, kalau kebaikanmu dilupakan orang, ya sudah kamu lakukan yang jahat, pasti dia ingat sama kamu. Itu jangan ditiru. Itu bercanda. Mari saya kasih tahu Ibu. Bahkan orang yang punya sukacita dari Tuhan pun itu bisa terluka loh. Jadi kita mesti hati-hati kalau ngomong ya. WA, ngomong, jangan suka ngerasani orang, jangan suka gosipin orang. Karena orang yang kita gosipin itu belum tentu gitu. Orang itu juga bisa terluka hatinya. Secara tidak sadar kita mungkin bisa melukai hatinya. Tapi saya kasih tahu, tapi orang yang punya sukacita dari Tuhan tidak akan sampai parah lukanya. Amin. Dia pasti gini, wis gak apa-apalah, Tuhan ya begitu kok. Tuhan ampuni, kasih aku hati yang baru supaya aku bisa ngampuni dia. Karena kalau dia biarkan itu luka itu ada dalam hatinya, yang rugi siapa? Dia sendiri. Dia tahu dia akan sukacitanya akan dicuri sama iblis. Dan kalau sudah dicuri sama iblis berarti kan kalau patah semangatnya, tulangnya kering. Orang kalau patah semangat malas ngapa-ngapain. Kalau sudah malas ngapa-ngapain di rumah banyak nganggur, banyak setan. Nggak mau melakukan sesuatu yang baik, pasti dipakai setan melakukan hal yang jahat. Itu aja. Kalau dia tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan, dia pasti melakukan pekerjaan iblis. Amin. Setuju? Ini 4 tuh sudah. Masih ingat? Orang kalau punya sukacita dalam hidupnya, punya obat dalam hatinya, itu kelihatan kok dari 4 ini. Yang pertama, dia bukan orang yang suka bersungut-sungut. Dia happy. Dipercaya apapun dikerjakan dengan penuh sukacita. Yang kedua masih ingat? Dia berdamai dengan dirinya sendiri. Betul ya? Dia tahu dia punya kelemahan, iya memang. Dia tahu punya masa lalu, betul. Tapi wes lewat. Aku nggak lagi hidup di masa lalu. Aku hidup di masa sekarang ini. Aku ini ciptaan baru. Yang ketiga masih ingat? Dia tidak suka membanding-bandingkan. Amin. Baik membanding-bandingkan dirinya sendiri maupun membanding-bandingkan orang lain. Dia tidak suka. Dia kerjakan bagiannya sendiri, setia dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Yang keempat masih ingat? Dia jadi orang yang tidak mudah terluka hatinya. Yang percaya katakan amin. Kan ada lagu gini, buat apa susah itu. Lihat ya, susah itu tidak ada gunanya, sukacita itu ada gunanya. Oh, enggak ada amin. Kita sampai jam berapa Ibu Gembala? Hah? Jam 12. Ya jam 12, betul. Jam berapa? Setengah 12. Sekarang masih jam 11 lebih 8. Enggak, ini yang terakhir kok. Ya, tenang. Sekarang pertanyaannya gini, Pak, saya tahu Pak, sukacita itu sifatnya tidak pengaruh dari keadaan luar. Saya tahu sukacita itu jadi obat dalam hidup saya. Yang kelihatan dari 4 hal tadi, tidak suka bersungut-sungut, betul ya? Yang kedua apa lagi?
berdamai. Yang ketiga apa? Apa? Tidak suka banding-bandingkan. Yang ketiga, yang keempat, tidak mudah terluka. Sekarang pertanyaan gini Pak, gimana caranya aku dapatkan sukacita itu? Ya, kan sudah tahu kan sukacita itu apa, gimana Pak caranya? Oke, sekarang kita belajar bagaimana caranya supaya kita selalu punya sukacita dalam hidup kita. Yang pertama, yang paling utama adalah dekat dengan sumbernya. Ibu-ibu beberapa tahun yang lalu kan ada iklan yang bilang sumber air sudah dekat ya. Ibu mari saya kasih tahu, kalau mau sukacita, dekatlah selalu dengan sumber sukacita. Itu kuncinya. Kalau mau air yang segar, dekatlah dengan sumber air. Betul? Yang setuju katakan amin. Ayatnya gini, ayatnya perhatikan. Coba kita lihat ya. Ini belum saya tulis ya tadi ya. Sorry. Sebab 2 kali umatku, loh belum saya tulis ayatnya. Coba, coba aku cari. Di mana ya? Nanti ibu-ibu bilang, nanti katanya, yang mana Pak ayatnya itu? Oke, aku cari dulu. Tadi sudah tak tulis. Lali nulis. Tolong dimaafkan ya, karena orang sukacita itu tidak mudah terluka kan hatinya. Yeremia 2:13, sorry, Yeremia 2:13. Yeremia 2:13. Yang sudah dapat katakan amin. Sudah saya tulis tapi ayat di mana ya belum saya tulis. Yang sudah dapat katakan amin. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi dirinya sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Semua yang percaya katakan amin. Jadi perhatikan ibu-ibu, suatu saat Tuhan itu pernah menegur umatnya karena mereka tidak lagi setia dengan Tuhan. Dengan sengaja mereka meninggalkan Tuhan. Alkitab berkata sumber air hidup. Betul ya? Sengaja meninggalkan sumber air hidup yang tadinya dekat dengan sumber air hidup itu, dia tinggalkan untuk apa ibu-ibu? Menggali bagi mereka sendiri, ya ini kolam. Mereka bangun sendiri kolam menurut kekuatan mereka sendiri. Tapi perhatikan, kolam itu selalu bocor yang tidak dapat menahan air. Ini teguran buat umat Tuhan. Jadi perhatikan ibu-ibu, kalau dalam hidup kita ini, ya, kalau kita jauh dari sumber sukacita kita, mari saya kasih tahu, sukacita kita akan banyak bocornya. Betul apa betul? Kalau kita sengaja meninggalkan Tuhan, tidak lagi setia sama Tuhan, mari saya kasih tahu, sukacita dalam hidup kita itu akan banyak bocornya. Bocor sana, bocor sini, kita tidak punya sukacita, melakukan ini dan itu tidak bisa sukacita, tidak bisa happy, tidak bisa menikmati. Berarti ada yang salah dalam hidup kita. Orang Kristen itu kalau sukacitanya makin habis, lama-lama makin habis sukacitanya, berarti ada yang salah dengan dia. Karena Tuhan itu datang itu untuk memberikan sukacita yang penuh dalam hidup kita. Amin. Lihat, kalau ibu-ibu mau tetap sukacita dalam hidup Bapak, hidup ibu-ibu semua, jangan jauh-jauh dari sumber sukacita itu. Kalau jauh-jauh dari sumber sukacita, ibu-ibu mau bangun kolam sukacita, bagaimanapun caranya, dengan apapun, dengan kekuatanmu sendiri, pasti kolam itu bocor. Enggak mungkin bisa. Bocor di sana, bocor di sini, bocor di keluarga, bocor di pekerjaan, bocor di pelayanan. Kalau mau tetap penuh sukacitanya, setia sama Tuhan, dekat-dekat sama sumber air sukacita itu. Enggak usah bangun kolam sendiri, enggak bisa, bocor. Ya apa Pak caranya Pak? Cara kita mendekat sama Tuhan, enggak jauh dari sumber air sumber sukacita. Itu gini, mulailah hari dengan memuji Tuhan dan mengucap syukur. Tadi saya sudah bilang, ketika kita bangun pagi, kita punya 2 pilihan. Tapi pilihlah hari itu untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur. Mazmur 118 ayat 24 berkata demikian. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Setiap pagi kita bangun, kita putuskan ini hari buat aku
yang Tuhan kasih buat aku. Aku mau sorak-sorak, aku mau bersukacita. Amin. Aku tidak tahu hari ini apa yang akan terjadi. Tapi aku tahu sukacita Tuhan akan jadi kekuatan dalam hidupku. Setuju? Itu namanya dekat dengan sumber air sukacita. Yang kedua, perhatikan. Bagaimana caranya kita dekat sama sumber air? Yang kedua, ingat kebaikan Tuhan. Perhatikan. Yang kedua, ketika kita bangun, iblis itu nyerang, ingin mencuri sukacita kita dengan memasukkan pikiran-pikiran negatif dalam hidup kita. Tapi Alkitab ngasih tahu kita gini, perhatikan, Ratapan 3:19-23, versi bahasa Indonesia masa kini. Memikirkan pengembaraan dan kemalanganku, perhatikan, memikirkan pengembaraan dan kemalanganku, bagaikan makan racun yang pahit. Perhatikan Ibu, kalau yang kita masukkan dalam pikiran kita, ini kemalangan kita, hal-hal negatif, itu sama dengan makan racun yang pahit. Sudah racun pahit. Emang ada racun manis? Racun yang pahit. Terus, perhatikan, mari saya kasih tahu kalimatnya, perhatikan. Terus menerus hal itu kupikirkan sehingga batinku tertekan. Betul? Yang dimasukkan ini kemalangan, negatif dan lain-lain. Lama-lama hatinya tertekan. Lama-lama putus semangatnya, tidak punya sukacita. Tapi perhatikan, meskipun begitu harapanku bangkit kembali. Lihat. Meskipun harapanku bangkit kembali. Ketika aku mengingat hal ini. Perhatikan, kasih Tuhan kekal abadi. Rahmatnya tak pernah habis. Selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan setia sekali. Ibu-ibu, kalau yang di pikiran kita ini yang malang-malang, yang jelek-jelek. Lama-lama batinmu tertekan. Kayak makan racun pahit. Makanya setiap pagi masukkan yang baik. Tuhan setia sama aku. Tuhan mengasihi aku. Hari ini pasti aku diberkati. Hari ini aku pasti dapat berkat dari Tuhan. Ada hal yang baik Tuhan siapkan buat aku. Itu yang dimasukkan. Tuhan setia, Tuhan baik, rahmat Tuhan selalu baru. Setiap pagi ada berkat buat aku. Tuhan menjagai aku. Kasih karunia Tuhan mengelilingi aku. Itu yang kita masukkan. Amin. Itu namanya dekat dengan sumber air sukacita. Yang ketiga, masih kuat? Masih semangat dengar firman? Oke, tinggal dua. Ya. Yang ketiga, berikan, minta Tuhan minyak pesta. Ya. Yesaya 61 ayat 3, versi firman Allah yang hidup berkata demikian. Kepada semua yang berkabung di Israel, berikan, semua yang berkabung di Israel atau di Surabaya, ia akan memberikan, ia ini Tuhan, ia akan memberikan, perhatikan, mahkota sebagai ganti abu, minyak untuk pesta, itu lambang sukacita, sebagai ganti kain kabung duka cita, perhatikan, puji-pujian sebagai ganti hati yang tertekan. Sesungguhnya mereka akan disebut pohon tarbantin kebenaran yang kuat dan indah yang telah ditanam Tuhan untuk kemuliaannya sendiri. Tuhan itu sudah siapkan ibu-ibu, mahkota sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung. Sebenarnya Tuhan itu sudah siapkan itu buat kita. Bangun pagi, Tuhan minta minyak pesta. Tuhan minta pengurapan sukacita. Tuhan kasih aku minyak pesta hari ini Tuhan. Aku tahu janjimu, aku pegang janjimu. Aku tahu Tuhan akan merubah ratapku jadi tari-tarian. Itu yang kita lakukan. Setuju? Yang keempat, kita cepat saja. Kalau ibu-ibu mau sukacita, mari saya kasih tahu. Ibu-ibu harus suka memberi. Amin. Karena Alkitab sendiri yang ngasih tahu. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih bersukacita kalau kita bisa memberi daripada menerima. Jadi orang sukalah memberi. Ibu-ibu pernah ngasih orang. Tadi Bu Citra kan kesaksian ya. Waktu Tuhan pakai dia untuk bisa memberi orang lain. Penuh sukacita hidupnya. Betul kan? Betul enggak ibu-ibu? Orang kalau memberi itu hidupnya lebih bersukacita daripada menerima. Loh kok aminnya nggak yakin? Kalau nggak percaya coba Anda. Cobaan. Karena saya sudah nyoba. Istri saya juga sudah nyoba. Dan sukacita itu melebihi daripada menerima. Betul ya? Ibu mau sukacita? Miliki hati yang rela memberi. Amin.
Ojo mau nerima tok dari orang. Enggak, kita rubah. Orang-orang RWM, anak ibu-ibu RWM suka memberi. Dan kalau memberi dengan sukacita. Amin. Dia enggak perhitungan. Betul? Dia ngasih dengan sukacita. Karena dia tahu dari hidupnya keluar sukacita. Kalau kita bisa nolong orang, terus orang itu tertolong dengan apa yang kita lakukan, bukankah itu senang? Betul ya? Senang ya Rek, aku jadi berkat Rek, terima kasih Tuhan. Itu kesempatan berbuat baik. Itu melakukan seperti Tuhan lakukan buat kita. Kita diteladani sama Tuhan. Amin. Ibu-ibu mari saya kasih tahu, kalau mau hidupmu penuh sukacita, jangan jauh-jauh dari sumber sukacita. Apa yang kita kerjakan Pak? Masih ingat tadi yang pertama? Ayo, mulai hari dengan memuji Tuhan dan mengucap syukur. Yang kedua, ingat kebaikan Tuhan. Yang ketiga ibu-ibu, minta Tuhan minyak pesta. Yang keempat, lakukan kebaikan. Bangun tidur ibu-ibu, tanya Tuhan, Tuhan hari ini Tuhan mau aku ketemu siapa? Yang perlu pertolongan, yang perlu kebaikan. Mungkin ibu-ibu bilang gini, aku enggak punya uang Pak. Oh tapi bisa punya perhatian. Bisa doain orang, kan? Coba perhatikan. Tuh, lihat handphone, jangan cuma lihat yang lain-lain, lihat Tuhan, kasih tahu aku hari ini ada siapa yang perlu aku doain. Siapa tahu Tuhan bicara, ketik nama itu kan bisa kan? Coba lihat ada transferan enggak? Oh enggak ada. Amin ibu-ibu, berbuat baik. Amin, saya dengar orang-orang seluruh dunia ini tahu ibu-ibu RWM itu orang-orang yang suka memberi. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Masih mau dengar lagi firman Tuhan? Wis entek. Sudah 11:30. Ayo tutup Alkitab ibu-ibu, hari ini kita mau sukacita. Amin. Haleluya. Ibu-ibu punya hati yang sukacita hari ini? Amin. Ayo jadi orang jangan suka menggerutu. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Ayo jadi orang yang tidak suka membanding-bandingkan. Amin. Jadi orang yang apa tadi? Banyak hal yang kita pelajari hari ini, kita harus happy penuh sukacita. Yang harus ibu perhatikan bahwa orang yang sukacita itu hatinya tidak mudah terluka. Amin. Tidak mudah sakit hati, tidak akan jadi orang yang pendendam dalam hidupnya. Dia akan mudah mengampuni orang lain. Buat firman-Mu, hamba tahu hamba sangat terbatas, tapi kami tahu kami punya Roh Kudus yang tidak terbatas, yang berkuasa, yang mampu menerjemahkan lebih sederhana lagi, dan mampu membantu mengingatkan kami, dan membantu kami melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan biarlah apa yang disampaikan hari ini jadi berkat buat jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau jadi seorang murid yang bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan supaya sukacita itu penuh dalam hati kami semua masing-masing. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan dengan sukacita. Tidak dengan menggerutu, tidak dengan berbantah-bantahan. Tapi hati kami melimpah dengan sukacita dari-Mu. Karena ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadilah sukacita buat kami Tuhan. Karena tanpa sukacita-Mu kami tidak akan kuat dalam hidup kami ini Tuhan. Kami perlu sukacita-Mu Tuhan. Biar kami semua tidak pernah jauh dari sumber sukacita itu. Kami tetap melekat kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya dari Engkau saja Tuhan, kami terima sukacita yang sejati. Terima kasih Bapak yang baik, berkati ibu-ibu di tempat ini. Jadikan mereka ibu-ibu yang semakin hari semakin cinta Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Mengasihi keluarga jadi tiang doa. Yang mendoakan keluarga mereka jadi penolong yang baik untuk keluarga mereka. Lebih dari itu Tuhan hamba berdoa supaya roh sukacita itu boleh ada pada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ibu-ibu di tempat ini jadi orang-orang yang suka memberi. Karena tahu kami terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Hamba berdoa Tuhan supaya kalau hari ini ada di antara ibu-ibu tempat ini yang hatinya sedang terluka. Tuhan biarlah Tuhan menyembuhkan luka hati mereka. Kami minta hati yang baru Tuhan. Kami minta sukacita-Mu mengobati hati kami. Memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur padamu dan segala pujian hormat kami hanya bagimu. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk.